begitu tenaga kerja dihabiskan oleh Yang Maha Kuasa tidak diizinkan balik ke saya berpikir untuk menutup usaha itu. Nah, ternyata yang datang ketika saya mau kukut, yang datang itu malah disabilitas. Ya, yang satunya itu sambil nyangklong tas gini, tangannya ini satu kecil nempel di sini. Wah, ini termasuk parah. Saya bilang kalau di tangan itu orang bekerja semua pakai tangan. Saya sudah pesimis itu lihat dia itu. Nah, akhirnya saya kasih kerjaan dia pasang payet untuk baju panten. Sampai pada akhirnya dia mencoba. Dan saya lihat sih sebetulnya kalau saya mau ngakui saat itu ya memang lebih cepat gitu loh. Pas setelah hari H itu datang customernya ya, perias itu. Saya pikir tidak cocok. Tapi ternyata dia datang dengan suara keras itu karena dia saking sukacitanya barang produknya bagus gitu loh. Nah, dari itu akhirnya sini kamu deket saya deh. Saya kepingin tahu rahasianya apa. Ternyata dia itu mengerjakan sambil bersolawat. Walaupun itu kalau menurut susah pasti. Tapi dia dengan sukacita mengerjakan itu dengan bernyanyi, bersolawat seperti itu. Ternyata rahasianya di situ. Hai guys, kembali lagi bersama saya Dr. Oka Sidarta. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang minggu lalu sudah kita datang ke sekolahnya Ibu di Rumah Taman Prestasi. Rumah Anak Prestasi. Di mana Bu tempatnya? Pemerintah punya yang ini akan datang keempat. Sekarang ini yang sudah berjalan 3. Yang kemarin kita datangi di Sono Kawijenan di Surabaya. Ya, nah, Surabaya. Kita kehadiran Bu Titi, beliau merupakan pengajar di Rumah Anak Prestasi di Surabaya. Tapi sekolahnya Ibu ngajarnya di Sono Kawijenan saja. Sebetulnya di banyak tempat. Semua SLB itu yang bisa range kita bisa kita masukin, kita berkenan ngajar di sana. Free. Oh, free. Maksudnya free itu Ibu itu dibayar gratis atau? Iya, gratis. Saya kalau misalnya kita mensupport untuk SLB, untuk teknik mengajar ataupun untuk teknik keterampilan apa yang bisa diberikan ke anak-anak berkebutuhan khusus, itu kita ada istilahnya kalau mungkin ada dosen tamu, ada ini guru-guru tamu lah, gitu, sambil mensupport untuk pengajar-pengajarnya, karena pengajar disabilitas itu betul-betul istimewa. Pengajar disabilitas benar-benar istimewa. Iya, karena guru biasa aja guru tanpa tanda jasa. Ya, apalagi yang disabilitas. Sebenarnya Bu, kita ngomong dulu supaya teman-teman juga tahu disabilitas ini itu berbagai kategori juga ya sebenarnya Bu ya. Ya. Gitu Bu ya. Ada mental. Ya, daksa, tunarungu wicara. Terus ada juga nanti yang ini grade apa nih ya, ada juga itu mental sih, bagian dari mental, tapi ada juga menyiapkan Oke. Nah, tapi kalau misalnya biasanya Bu Titi itu ngajarin untuk apa? Saya ngajar di ini kemampuan motorik gerak. Artinya banyak lebih ke skillnya gitu. Ya, skill. Jadi keterampilan untuk seperti yang kemarin itu handicraft. Di sana itu bikin handicraft. tepak, tempat bolpen. Ya, memanfaatkan daur ulang di lingkungannya seperti itu. Asal mereka tuh diajak berpikir yang mudah. Supaya mereka cekatan untuk mobilitasnya yang sisanya ini loh. Misalnya kalau slow learners, tangan ada. Semua ada. Tapi kalau dia tidak digerakkan dengan kemampuan keinginan secara berpikir yang sisa tadi kan sudah menganggap bahwa dia slow untuk berpikir. Ya. Tapi kalau dia tidak diberi muatan yang berarti untuk ya sedikit lah tangan. Lama-lama dia akan ada rasa kepuasan, kesenangan, dan dia akan mencari apalagi yang bisa saya lakukan dengan tangan saya ini. Gitu. Karena cara berpikir kan tadi sudah lemah. Ya. Berarti kan ada anggota badan yang lain yang masih bisa dimampukan. Apa sih Bu biasanya yang buat Ibu biasanya kesel? Bisa nggak kesel nggak Bu? Misalnya kan anak-anak misalnya kalau tadi yang slow learner itu, ya kan? Iya. Ngajari orang biasa sih kadang-kadang masih lemot, ya kan? Nah, kalau misalnya ngajari anak ABK ini, Bu, terus ini, Ibu kadang-kadang ada mangkelnya nggak Bu? Ya, terutama kemangkelan saya itu kalau mereka memiliki kemalasan yang tinggi. Kemalasan itu dibentuk oleh lingkungannya loh. Karena banyak ditolong orang tuanya, keluarganya, jangan begini, nggak usah ini. Nggak usah, kamu diem aja. Ya, itu kan ngajari males. Nah, kalau sudah punya kemalasan tinggi, itu yang susah. Sebetulnya masih bisa dimaksimalkan gitu, tapi ya kalau udah dibiasakan dia nggak akan maksimal. Itu yang biasanya buat Ibu kalau dia malas. Tapi pernah nggak Ibu? Ini berarti kan Ibu punya nama usaha namanya Tiara Handicraft. Ya. Betul ya Bu ya? Iya. Ini pertama kali tahun 95 gitu. Ya. Kenapa kok
lebih banyak ke difabelnya? Jadi itu perjalanan. Jadi itu perjalanan ketika saya memulai bisnis nggak pernah terbayang bersama mereka sebetulnya. Awalnya nih ya? Awalnya. Oke. Tapi karena ternyata ada peringatan-peringatan, jadi warning-warning yang akhirnya saya menyadari. Tapi itu pun kan juga dengan rasa keras hati bahwa saya mampu untuk berbisnis gitu kan. Jadi sehingga saya akan menyingkirkan mereka yang seperti itu. Tapi pada kalau di negeri kita itu hari raya itu saatnya mudik semuanya. Ya. Dan ini pekerja saya tidak balik. Oh. Kalau udah balik tuh saya mulai lagi kan ngajar lagi. Pekerjanya jenengan ini masih reguler. Reguler artinya masih berjalan bisnis normal. Oke, artinya orang yang tidak ABK. Ya, tidak ABK. Tidak anak berkebutuhan khusus ya. Maksudnya itu ABK itu normal, betul ya? Ya. Oke. Masih umum. Masih bisnis secara umum dan saya masih mencari keuntungan secara umum. Oke. Begitu tenaga kerja dihabiskan oleh Yang Maha Kuasa tidak diizinkan balik ke saya berpikir untuk menutup usaha itu. Oh. Jadi sudah rasa-rasan, masih baru setahun 2 tahun itu sudah rasa-rasan. Aduh, ngajari lagi kan susah. Gitu. Nah ternyata yang datang ketika saya mau kukut, ngitung aset saya, utang saya, ini saya itu sambil ngukut itu yang datang itu malah disabilitas. Oh disabilitas? Ya, disabilitas yang saya kenal di lingkungan saya. Oh. Gitu. Dia tanya, Bu, kok sepi anak-anak enggak balik? Tak tutup baik. Gitu. Setelah tahun berapa, Bu? Itu tahun 94. Ya, mau di akhir itu. Terus akhirnya dia merespon, jangan tutup dong Bu. Banyak teman-teman saya yang butuh tempat kerja seperti ini yang mau mengajarkan, tidak memutuskan satu koreksi misalnya. Saya menerima yang mahir, menerima yang sudah mampu tidak. Tapi tempat saya itu betul-betul dari nol gitu. Dan dia tahu itu. Yang reguler kemarin juga saya ajarkan seperti itu kan. Ya, akhirnya dia merespon rasa putus asa saya itu, terus dia coba deh Bu pakai teman saya. Temennya itu disabilitas gitu, yang memang lulusan panti. Panti rehabilitasi untuk penyandang disabilitas itu. Nah dia ngasih referensi 2 orang temennya. Tapi saya udah pesen, kalau ngasih saya orang jangan yang parah-parah. Aku lihat kamu aja, kamu kerja apa? Aku ya bingung ngajari kamu seperti apa kan nggak tahu. Iya betul. Ya sudah Bu, tak carikan yang nggak parah gitu. Nah ternyata datanglah mereka di tempat berdua datang akhirnya. Perempuan ini 2. Dua-duanya perempuan. Yang satu pegang tongkat. Yang satu pegang tongkat. Itu disabilitas siapa? Kaki polio. Ya, jadi kan tangannya, usah mikir, oh iya tangannya masih bisa ini ya. Yang satunya itu sambil nyangklong tas gini, saya nggak tahu. Loh itu jalannya normal kok, tapi itu disabilitas Bu. Terus saya lihat, aduh tangannya ini satu kecil nempel di sini. Jadi tangan ini enggak ada. Jadi tangannya ini enggak ada. Enggak ada. Jadi tapi ini yang lengkap. Ini ya, ini ke sini. Ini nempel gini. Ya nempel. Dari lahir kecil tapi masih bisa begini-begini. Jadi itu ya, waduh ini termasuk parah. Saya bilang kalau di tangan itu orang bekerja semua pakai tangan. Iya. Tapi kalau sudah kekurangannya di tangan, bingung juga. Ya, saya mau seperti apa gitu kan, waduh. Saya sudah pesimis itu lihat dia tuh. Mandar kalau wong kasare nek Surabaya mandar muga ora kerasan. Ya apa caranya saya bikin dia enggak kerasan. Iya, oke. Akhirnya saya udah Pak, saya lihat jahit juga enggak bisa cepet, begitu maju kepalanya terantuk mesin gitu. Waduh iki iso-iso ndandakne kepala gitu. Akhirnya saya kasih, "Mbak, ojo nyekel mesin dia, aja menyulam aja." Nah, akhirnya saya kasih kerjaan dia pasang payet untuk baju manten. Baju manten. Ibu juga terima juga baju manten. Ya, karena saya bersinergi dengan Perias. Itu yang kemarin-kemarin. Kalau itu habis kan ngajari lagi tuh bingung. Iya. Saya cuma nyontohkan satu baris gini. Ya Mbak, bisa ya? Insya Allah Bu. Aduh, kok insya Allah ya. Nek iso, nek gak iso ya wis lah. Itu sama yang disabilitas yang tadi tangannya gini ya. Kalau yang tadi pakai tongkat sudah bisa lah pegang mesin. Dia pegang mesin memang yang satunya. Pakai mesin. Dan yang ini aku juga bingung. Akhirnya saya libatkan dia untuk produksi baju manten itu tadi. Saya kira wes lah. Nanti kalau dapat komplain kan pasti nggak tahan karena saya tahu Periasnya kan kerodok kereng. Asik kalau orang yang komplain kamu aja yang berhadapan. Kamu yang menyatakan, kamu yang kerjakan. Tapi saya nyontohkan sudah benar. Nah, dengan kerasnya seperti itu. Sampai pada akhirnya dia mencoba dan saya lihat sih sebetulnya kalau saya mau ngakui saat itu ya memang lebih cepat gitu loh. Memang lebih cepat hasilnya. Iya. Garapnya lebih cepat. Saya kalau reguler ngerjakan itu seminggu lebih. Satu baju. Dia nggak sampai seminggu. Padahal cuma padahal gitu. Padahal tuh kemarin saya kasih seperti itu supaya enggak kerasan kan karena paling sulit lah dia untuk pegang
pegang jarum kecil itu ya. gitu. Ternyata dia mampu. Tapi kemampuannya juga saya belum sampai percaya karena customer-nya kan belum ngomong. Belum tahu komplit apa enggak. Oke. Nah, ternyata setelah hari H sudah saya kumpulkan, setelah hari H itu datang. Wah, dengan bicara keras kan Surabayaan gitu kan keras si customernya ya perias itu. Saya pikir enggak cocok. Tapi ternyata dia datang dengan suara keras itu karena dia saking sukacitanya barang produknya bagus gitu loh. Nah, saya juga bagusnya di mana, Bu? Itu loh ya. Manten itu siang hari. Tapi hasil yang dipakai manten itu bisa cemerlang itu padahal pencahayaan atau apa nggak maksimal kan kalau siang hari itu ya lightingnya itu nggak meriah malam kan. Kalau malam kan langsung jerot gitu kan. Ini kan nggak, kalau siang hari kan nggak seberapa begitu. Tapi hasilnya ini bagus, bagus. Saya sampai bingung juga. Tambah dia ngasih pekerjaan lagi kan banyak gini. Bu, ini nanti selesainya nggak ada, saya percaya deh. Pasti lebih cepat kayak kemarin kayak gitu. Nah disitulah baru saya ya udah. Terus akhirnya dia karena sering dikasih itu dia bilang, Bu, aku tak ngajak temanku ya. Kayaknya ini kerjanya biar cepet, biar terserah deh. Saya itu kan banyak orderan akhirnya. Dari perias yang itu orderannya banyak. Dari satu jadi berapa, Bu? Jadi sekali datang 5 baju, 10 event gitu-gitu kalau ngasih. Jadi akhirnya dia dengan apa ya? Mungkin agak takut ke saya atau gimana. Bu, saya tak referensi teman saya ya untuk kerjakan biar cepet nanti biar karena kerjaannya banyak. Saya sudah hampir aja bilang, nek gak sanggup ya wis gitu, udah hampir aja gitu lagi. Tapi kan saya gini, karena kerjaannya datang lagi, siapa lagi yang menyelesaikan kalau nggak dia gitu. Akhirnya dia menyelesaikan lagi. Tapi saya curiga kenapa ya kok jadi berbeda gitu loh. Padahal dikerjakan dengan tangan yang kurang. Sedangkan biasanya dikerjakan dengan tangan normal itu lama dan saya tidak pernah dapat respon sebaik itu dari perias gitu loh. Padahal ya payetnya ya umum gitu yang di request sama perias gitu. Nah dari itu akhirnya sini kamu deket saya deh. Saya pengen tahu rahasianya apa. Saya juga kan penasaran gitu. Kenapa perias itu sampai minta order lagi. Sampai dia menggebu-gebu seperti itu. Terus akhirnya saya tungguin dia ngerjakan, saya kasih contoh tunggu. Ternyata dia itu mengerjakan sambil bersolawat. Jadi wajahnya tidak ada wajah sedih walaupun dia bilang insya Allah jadi, insya Allah saya bisa, insya Allah apa. Tapi tidak pernah ada nada sedih walaupun saya tekan. Walaupun gitu ibu sampai marah, sampai tekan dia supaya nggak mungkin lah, supaya kerasan. Gitu. Akhirnya saya tahu ternyata dia mengerjakan dengan walaupun itu kalau menurut susah pasti. Tapi dia dengan sukacita mengerjakan itu dengan bernyanyi, melafalkan Rasulnya, bersolawat seperti itu. Dia punya getaran yang bahagia. Tidak menghilangkan tekanan dari saya itu kan akhirnya. Nah itu ternyata rahasianya di situ. Dan saya lebih yakin lagi ketika kemarin saya mengajarkan siapapun membuat gitu. Kalau kan seringkali yang disabilitas itu saya jadikan pupuk bawang, terus angger aja lah. Tapi ketika barang itu jadi dipajang, padahal saya tuh nggak tertarik dengan produknya dia. Dengan produknya disabilitas ini. Iya disabilitas. Tapi ternyata begitu dipajang, yang laku kenapa barangnya dia bukan barang yang lain yang saya anggap bagus. Nah itu yang seringkali terjadi. Ini berarti sebelum ibu full SDM-nya disabilitas ya? Iya. Masih ada disabilitas dan yang reguler ya, yang umum ya? Itu jadi saya sampai heran, berarti saya harus menghilangkan itu semua. Sejak itulah pukulan-pukulan itu datang, kayak ditampar, diintakkan seperti itu. Akhirnya saya menyadari, berarti saya harus ke khusus ini. Karena akhirnya dia kan mereferensi teman-temannya. Bahkan seluruh anak Tiara itu referensinya dia, kayak dia personalia saya. Dia yang membuat anak-anak itu kerasan, betah. Padahal kalau sifatnya disabilitas, keluar dari lingkupnya, zona nyamannya dia itu paling berat. Paling berat ya? Paling berat. Betul. Apalagi dia bisa menyesuaikan dengan keberadaan di tempat saya itu betul-betul fantastis gitu loh. Dan saya nggak harus berlembut-lembut yang anuan tidak. Karena saya mendidiknya memang harus mendidik tegas. Iya betul. Gitu loh. Saya nggak untuk membuat dia kerasan, saya nggak harus pura-pura lembut atau apa. Jadi akhirnya saya berjalan tegas saja. Tapi yang meredam kan dia. Jadi dia kayak panutannya yang lainnya. Itu kehebatnya dia. Dia anak Nganjuk. Sampai sekarang sudah lulus. Sudah lulus ya, dia sudah berumah tangga, berjodoh gitu kan. Jadi kalau Tiara sampai hari ini dikenalnya adalah kayak biro jodoh.
Karena yang bekerja nanti lama ketemu temannya, cocok, menikah Oke. gitu ya. Nah, tadi Ibu kan habis misalnya si pertama buka bisnis Tiara Handicraft ini, itu kan ada umum sama ABK, Ya. anak berkebutuhan khusus ya. Nah, kemudian akhirnya setelah kejadian yang tadi, Ibu berubah full, Ya, shifting ke anak-anak disabilitas semua. Iya, sampai akhirnya referensi apapun keadaan mereka disabilitasnya saya tidak pernah menolak, tetap terima. Ibu nggak mandang rendah mereka? Bahkan sampai yang tidak berjari sama sekali, saya ajarkan sulam. Tidak berjari sama sekali? Artinya itu nggak ada gini-gini? Nggak ada gini-gini, nggak ada. Berarti putus mentol gini? Iya, mentol gini. Terus gimana caranya, Bu? Nah, akhirnya dia berusaha untuk mampu melakukan itu, dia mencari cara. Padahal di desanya dia itu orang tuanya aja tidak pernah nyuruh apa-apa, tidak pernah melakukan apa-apa. Tapi dia berusaha untuk memampukan dirinya. Bahkan dia pernah saya bawa ke Australia sampai akhirnya. Nyulam itu dia ada caranya. Jadi jarum dia pegang begini, dia masukkan. Jarum gitu dengan ini. Nah, dari satu gini, kakinya kebetulan kaki palsu juga, Dok. Oke. Kaki palsu. Dia selalu, Bu, saya minta celana jin aja. Dia pakai celana jin untuk dia tancapkan jarum itu di celananya sehingga ekornya jarum itu nampak kan? Ya. Akhirnya dia pegang jarum, pegang benang karena jarumnya sudah nempel di jinnya itu. Ya. Itu dia masukkan seperti itu. Dia nyulam. Itu di Australia sampai begitu orang banyak ngagumin dia sehari sulamannya tanpa gambar dan lain-lain, orang mau membeli videonya dia. Videonya dia mengerjakan karena ada demo kan saya waktu di Melbourne, saya ajak dia demo melakukan kerjaan itu. Orang mau beli videonya. Ketika dia menyulam itu untuk hadiah Natal kan, waktu itu mau Natal kan. Saya mau beli barangnya dan bagaimana dia mengerjakan. Berarti akhirnya Ibu full SDM-nya di Tiara Handicraft ini kalau disabilitas mulai tahun berapa? 95 itu sudah full disabilitas. Sudah full disabilitas sampai sekarang ini. Ya. Oke. Bu, Ibu pernah nggak waktu dari 95 sampai sekarang ini kan full disabilitas, pernah nggak dipandang, wah ini Ibu ini mengerjakan ini, mau bayar murah ini. Dulu masih begitu musuhnya sama NGO yang kemanusiaan dan lain gitu kan. Terus jadi, gimana Ibu menyikapinya? Ya sering kali kita itu dipojokkan bahwa saya mengeksploitasi anak-anak itu. Tapi kan mereka itu yang membutuhkan pekerjaan itu, membutuhkan skill juga kan. Siapa yang mengajarkan? Ya. Kalau saya ajarkan terus dia mampu untuk diserap di lapangan pekerjaan yang di industri saya juga, kenapa enggak? Gitu kan. Terutama yang jadi pertanyaannya adalah berapa kita mengupah mereka? Itu. Oh iya betul. Ya, mengupah mereka itu. Kan menurut masyarakat umum kan ya harus UMR. Ya, yang mereka hasilkan berapa? Jadi kita itu yang mereka hasilkan aja sudah minim. Ya. Terus biaya hidup dan tinggal itu bersama saya, makan dan tinggal. Oh. Ya kan? Ya tetap mereka saya upah tapi sesuai hasil kerjanya. Jadi sistem kerjanya tidak pernah saya pakai sistem kerja harian. Karena kalau gitu boncos saya. Iya betul. Saya pakai sistem kerjanya borongan. Yang hanya bisa potong busanya ya potong busa. Yang bisa potong kainnya. Nah nanti yang bagian rakit. Jadi satu barang ini bisa dipikul oleh 5 bahkan lebih. Satu barang ini sampai jadi tas ini ya, tas inilah. Yang ngerjakan itu bisa 5 orang atau lebih. 5 orang atau lebih. Ya, kalau misalnya dapat yang sudah mahir ya 5 orang lah, kita anggap aja 5 orang dari awal sampai akhir. Lah itu kalau tiap hari kan 5 orang 3 piring nasi. Iya betul. Berapa? 15.000 lah. Iya. 15 piring. Banget itu 15 piring sekali makan. Nah kalau itu 3 kali 15. Itu kan berarti di saya pun juga pengeluaran besar. Betul. Dan siapa yang mau seperti itu? Nah, kalau misalnya upahnya itu minta UMR, bagaimana menghitungnya? Betul. Saya ingin tahu cara apa yang untuk menghitung itu. Akhirnya kan saya pakai sistem borong kerja. Kalau mereka rajin, hasilnya banyak, ya sesuai dengan hasilnya. Tapi kan makan dan tinggal sudah free. Dari situ. Ya. Tapi kalau misalnya mereka sudah menikah, apakah juga tetap bisa tinggal di situ? Dulu saya masih bisa sebelum pandemi jauh itu ya, masih bisa mengupayakan mereka untuk kontrak kos atau apa gitu, masih bisa. Tapi setelah pandemi itu begitu banyak ketakutan untuk hidup di kota itu, akhirnya kan pulang. Yang suami istri itu akhirnya kita balikkan ke rumah tinggalnya. Tapi kerjaan ataupun bisa ngambil dari kita.
Jadi kita ketemunya di stasiun, di Oh. terminal sambil bawa barang dari barter. Oh, langsung barter Barter. gitu. Jadi Iya, iya. itu pembelajaran dari pandemi. Oke, kalau sekarang Bu, ini untuk SDM-nya Tiara Handicraft sendiri ada berapa Bu? Yang tinggal sama kita itu sampai kemaksimalan di 10. 10 orang. Ya. Oke, 10 orang ini biasanya perlu produksi satu ini itu berapa hari? Atau berapa lama? Saya kalau ngerjakan ini 10 atau 15 itu nggak sampai seminggu. Oh, nggak sampai seminggu? Nggak sampai seminggu. Oh. Jadi kita akan bilang bukan satunya. Saya mikir bikin satu berapa hari. Kalau mereka bikinnya rombongan kan. Iya. Kan rombongan seperti itu. Jadi saya hitungnya per 10 atau per 15 gitu. Atau sampai satu kodi misalnya. Ini kayak gini berapaan harganya? Oh, 3 juta guys dimulai. Lelang Bu ya. Ini full nanti buat yayasan ya Bu. Tapi by the way, Bu Titi ini juga punya ini ya, punya apa namanya? Punya yayasan juga ya? Iya, ada yayasan. Yayasan kita itu menampung anak-anak yang belum berkemampuan bekerja. Belum berkemampuan bekerja. Ya, karena begitu kita serap kan dari nol. Oke. Dari nol ini kan beban harus kita pisahkan ke beban sosial. Ya. Supaya tidak mempengaruhi di industrinya. Di industri 25% keuntungan industri masuk ke fungsi sosial itu. Oke, jadi maksudnya Ibu punya yayasan dan Ibu punya CV gitu atau PT gitu? Iya. Oh, karena di awalnya kan kita memang bisnis itu kan. Awalnya memang dari bisnis. Oh, dari bisnis itu akhirnya Ibu bikin yayasan. Karena anak-anak yang belum mampu untuk operasional pekerjaan, itu bebannya siapa? Kalau bebannya industri kan kita nggak sanggup gitu. Jadi akhirnya kita sisihkan masuk ke fungsi sosial. Oh, CSR lah ya Bu ya. Iya, men-CSR diri sendiri. CSR diri sendiri. Oke. Nah, tapi semua anak ABK ini itu difabel ini bisa ikut ke yayasannya Bu Titi? Bisa, free. Free. Sampai apa? Sampai dia menyatakan dia punya kesanggupan untuk menopang. Yang menyatakan dia sendiri atau dari ada kelulusan dari Ibu atau gimana? Enggak, dari disabilitasnya. Karena ketika kita menyatakan dia lulus, belum tentu secara batin atau mental itu dia siap untuk mandiri. Turun. Gitu. Jadi kita makanya takut untuk kamu besok tahun depan kamu terakhir ya misalnya gitu. Kan dia sudah dengan tekanan tahun depan nanti saya ngapain? Iya. Nambah stres itu. Kasihan ya. Ya akhirnya kita longgarkan. Udah menurut kamu atau menurut siapa yang kita ajari itu dia sanggup sudah monggo. Bahkan yang sudah keluar pun kalau ilmunya di luar belum cukup dia balik lagi ke kita nambah lagi ya enggak apa-apa. Oh, berarti gini. Orang itu kalau misalnya sudah diajari di yayasan, itu mereka harus paling tidak punya skill supaya dia bisa hidup di masyarakat gitu. Iya, jadi mempersiapkan mereka untuk mampu Apa aja bekerja. yang di training di sana, Bu? Sebenarnya itu penguatan mental tadi, menggerus kemalasan. Utamanya menggerus kemalasan. Sehingga dia harus keluar dari zona nyaman. Zona nyaman itu harus dia ciptakan sendiri, bukan diciptakan oleh orang lain. Sekitarnya? Ya, orang sekitarnya. Jadi dia harus menciptakan zona nyaman. Zona nyaman dengan pengakuan orang itu lebih baik. Iya. Daripada zona nyaman dengan pengampuhan dari orang lain, ditolong itu. Hari ini orang menolong, besok belum tentu. Ya. Jadi mereka harus paham semua itu. Hari ini mereka masih bisa ditemani orang tua. Besok belum tentu. Jadi belum tentu ini yang kita harus bukakan ke mereka. Tapi apakah dari yayasan ini itu pasti harus wajib ikut ke Tiara Handicraft? Itu kayak sistem magang kali. Oh, sistem magang? Iya, daripada magang jauh-jauh kan. Orang gitu. belum tentu mau. Siapa yang mau? Sekarang anak sekolah aja di SMK yang berkebutuhan khusus, ada SMK itu juga inklusi. Ketika mau memagangkan siswanya yang inklusi, itu banyak ditolak. Kita terima di Tiara sering kali. Kita terbuka dengan keterbatasan apapun. Diterima. Tapi Ibu, ini nggak sih, misalnya bukan ini kan ngajari kayak gini, saya aja kalau misalnya Bu Titi ngajari saya, ini kan pasti saya juga lolo ini juga kayak gini. Saya juga pasti nggak ngerti caranya. Nah, orang reguler aja itu pasti kan butuh kesabaran. Nah, apalagi orang disable itu gimana, Bu? Ya, jadi kita buat sistem karena sudah berulang-ulang ajari itu ternyata kan kita tahu sistemnya. Jadi kita ajarkan sistem pertama adalah cocok tempat. Lingkungan maksudnya. Ya, lingkungan. Karena itu yang paling besar pengaruhnya di hidup mereka. Di cocok lingkungan tempat. Yang kedua cocok teman. Yang ketiga nanti dia harus cocok dengan pekerjaan. Nah, cocok teman ini aja sudah melatih yang ketiga ini. Cocok teman. Kalau misalnya dia hari ini berteman dengan si A, dengan diajari ini, besok dia mau aku tak nyoba lagi dengan teman si B deh untuk belajar yang tentang dilakukan si B, tentang si C. Akhirnya kan dia cocok teman, cocok tempat, akhirnya dia cocok pekerjaan. Akhirnya dia happy dengan pekerjaannya. Akhirnya kan kita tahu
dia lebih bagus bekerja yang di tengah teman A atau teman B atau teman C. Saya ngamati seperti itu. Tapi kalau misalnya keterampilan kan nggak bisa kayak gitu juga, Bu. Gimana, Bu? Kalau misalnya keterampilan untuk jahitnya, kayak gini kan harus perlu jahit. Banyak yang nolak memang di awalnya. Karena memang kalau misalnya anak-anak daerah pun, orang tuanya tidak ada alat jahit. Di tempatnya tidak ada alat jahit. Tapi kita paksa dia kenal alat itu kan. Sebelum dia kenal alat itu, dia harus tahu bahwa kalau dia memperdalam satu keterampilan aja di segmen ABC tadi, dia akan punya rasa mendapatkan. Itu yang dibuat. Jadi kalau saya ngajari anak-anak yang senior, ngajari yang junior. Nanti otomatis kalau ada tambahan tenaga kan hasilnya dia lebih besar. Ada penambahan tenaga. Nanti ini kamu ngelipat ini aja, misalnya gitu. Otomatis kan ada percepatan. Hasil berapapun yang dihasilkan ini, senior boleh ngambil. Dia nggak usah bayar yang junior. Yang junior tanggungannya yayasan. Sehingga anak-anak senior akan berebut untuk melatih. Iya, untuk melatih. Karena kan ojo ngono iki cepet apik ngene ngene. Otomatis kan diajari, saya enggak ngajari. Baru nanti kalau persiapan mentalitas ataupun skill khusus saya turun. Sistem itu yang tidak membuat kita lelah. Lulusan kita sudah 800 lebih. 800 lebih? Wih, banyak ya, Bu ya? Iya, lulusan kita menyebar mulai tahun itu tahun 95 ya, Bu ya? Iya. Nyebar sampai di Kalimantan loh. Kalimantan ya? Di Tabalong ada, di Sampit ada. Itu lulusan yang dikirim oleh dinas-dinas sosial di wilayahnya. Disupport. Dari tak kirim ya Bu Titi, di tempat sampean, biaya transportnya dia tak tanggung, tapi biaya makan dan tinggal ibu yang nanggung. Ya oke lah kalau memang kemampuannya itu. Tapi kalau saya tanya, sanggup enggak untuk biaya makannya ya kasihkan. Loh, kalau misalnya gini, Ibu gimana caranya meyakinkan orang supaya mereka order atau beli produknya Tiara Handicraft? Yang iya memang ini mereka tahu, Tiara Handicraft kan Tiara Handicraft buatan orang disabilitas. Nah, untuk kualitasnya bener tanya sekali 2 kali pakai brodol. Soalnya kan tangan cuma segini. Nah, itu nanti kan ada orang kan ada estimate. Tangan utuh aja yang normal aja bisa rusak. Itu gimana, Bu? Jadi kita yakinkan masyarakat bahwa ini produk layak. Karena saya pun juga mendesain ini bersama mereka itu juga dengan kehati-hatian dan bahkan menyenangkan customer-nya. Jadi kalau jenengan punya tas, yang Anda nikmati di depan apa di dalam? Kalau saya punya tas, tuku tas ini digawe apa? Kayak wadah apa digawe bawaan ini didelok. Kalau saya wadah dan buat meceng. Ya, tapi kan terutama yang nyaman buat betul. Gitu. Jadi ya, di tempat kita ini kekhususannya ini. Jadi orang bisa menikmati sampai dalam-dalamnya ini dengan rasa puas. Artinya gimana? Artinya tas ini tidak sembarangan dibuat anggar kantong gitu toh. Anggar kantong. Ya, misalnya anggar apa ada gitu. Pakai gitu ya. Ya. Tapi kan ini ada nilai-nilai segar ya. Berwarna. Ya, betul. Berwarna, ada banyak saku. Ya. Jadi ini, fungsinya banyak nih, Bu ya. Dicuci dengan mesin cuci pun oke. Oh, mesin cuci boleh ya. Kalau takut misalnya terjadi apa-apa dengan misalnya rusaknya tas atau apa, kita bisa menservis. Oh, terima servis juga. Terima servis. Dan itu free selama masih label ini ada. Selama masih label ada. Oh nih, Tiara Handicraft ini ya. Ini ada. Oh. Kita akan servis free. Karena kita berharap menservis itu dengan free. Kita berharap bahwa customer itu betul-betul menyenangi ini. Kalau jenengan punya tas yang disenangi terus rusak, apa ya terus dibuang? Ya enggak. Ditandaknya kan? Betul, tanda dulu. Tiara seperti itu. Ya tasku ya rusak itu. Jadi harus kan ditandaknya dengan dia memperbaiki ya. Mau memperbaiki dan enggak dibuang, diperbaiki tempat kita. Kita tuh sudah punya kepercayaan bahwa konsumen itu menyenangi produk. Gitu. Jadi akhirnya kita servis, nah itu resletingnya, kadang-kadang itu kan ke susu, bukan ini kualitas jelek bukan, tapi orang pakai kadang emosi, ke susu berantakan, berantakan, atau sampai di mana kita perbaiki. Kalau kayak gini berapa harganya Bu? Ini ada labelnya berapa Bu? Ada nih. Saya tak lihatnya Bu Yamit. Nah ini dimulai dari 10 juta Bu ya. Guys, ini aja harganya 225.000 Bu ya. Iya. 225.000. Ya, padahal orang kalau dia tas kain kan identiknya Jogja, Bali. Ya. Tapi kita yang masih sama memang, tapi secara dalemannya itu di konsep dalamnya pemakainya itu ada surprise sendiri. Oke, kalau produksi gitu tiap bulan berapa Bu rata-rata? Kalau souvenir barang-barang kecil begini ini 1 bulan bisa 500. Ya, minim 500 kalau barang-barang kecil. Berarti banyak ya. Tapi kalau barang-barang ini kan mungkin
1 bulan itu ada di 200. Oh, iya. Ya, oke. Sebenarnya digawe cepet ya iso. Tapi Ya iso, tergantung kan nanti harganya. Jadi kadang-kadang itu malah di tempat kita itu dipercaya oleh customer yang kaget. Jadi saya mau pakainya 3 hari lagi. Oh iya siap, nggak ada kata menolak gitu. 3 hari loh. 3 hari dari dengan nol. nilai 100 ya. Dari nol. Ya maksudnya. 100 dompet 3 hari. Hah? 2 hari selesai. Itu yang kerjakan orang-orang difabel. Iya. 3 hari. Iya. Selesai. Bisa 2 hari selesai. Ada orang mau, Bu, saya ini besok sore akad nikahan ini saya kurang souvenirnya. Saya buatkan ya jadi. Oke. Ya, itu anak-anak disabilitas dengan komitmen yang tinggi loh untuk menghasilkan barang. Oke. Loh, Ibu kan berarti mulai full switch ke anak-anak difabel pada saat di Tiara Drive ini tahun 95. Iya. Nah, itu 9 tahun kemudian saya lihat itu tahun 2004 Ibu dipanggil di PBB ya. Iya. Nah, di PBB itu Ibu kok bisa dipanggil gimana ceritanya pada saat itu? Jadi itu sebenarnya ada kompetisi dari PBB. Oke, kompetisi. 8 negara bagian di tahun keuangan mikro. Nah, itu mereka 8 negara ini dicari potensi-potensi, akhirnya kita masuk nominasi. Di tiap negara kan harus mengadakan juga mencari siapa sih yang mau dinominasi. Itu yang nyari siapa? Itu. Waktu itu panitianya UI, tapi penyelenggaranya Departemen Keuangan Deplu sama Departemen Keuangan dan PBB. Jadi di Indonesia itu yang pemerintahnya dari Departemen Luar Negeri, Departemen Keuangan, sama PBB sendiri. Iya. Oke. Itu akhirnya saya tidak sengaja ikut karena memang mendaftarkan diri. Tidak ada yang daftar, jadi karena ada yang survei. Oh, survei. Ada survei ke saya, tahu-tahu terus tanya-tanya, saya pikir ya pembeli saya. Ternyata kita direferensi untuk masuk di nominasi itu. Terjaringlah kalau nggak salah 25 peserta atau satu Indonesia. Ya, satu Indonesia. Ya, waktu itu kan nominasi pesertanya 600 sekian, 680. Itu satu dunia? Di Indonesia aja. Terus akhirnya terpilih 25 kita diundang di sana untuk presentasi lagi. Ya, saya anggap cerita aja, orang pengen tahu tentang saya sama seperti dokter gitu kan. Pengen tahu tentang kita cerita. Tahunnya masuk ke nominasi pertama dan saya harus berangkat ke New York untuk masuk ke PBB. Wih, itu gimana bangganya, Bu? Ya, surprise saya tahu Jakarta Jaya saat itu. Gak pernah kemana-mana saya. Padahal dulunya Ibu sempat mengunderestimate orang-orang difabel, tapi gara-gara difabel itu Ibu sampai malah bisa dipanggil PBB. Iya. Dan itu komitmen bersama disabilitas, itu bukan komitmen yang mencari keuntungan ataupun apa saja. Kita itu melebarkan kemampuan anak-anak ini sampai pada akhirnya anak-anak juga akan jadi seperti tempat kita ini. Dia bisa merekrut teman-temannya juga. Gitu. Di tempatnya masing-masing. Iya, tempatnya masing-masing. Oke, jadi kembali lagi pada saat di PBB itu, Bu. Ibu di PBB itu pidato. Pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia. Pinter kan? Orang-orang seruangan itu kan pakai terjemah masing-masing. Dia mau terjemah bahasa ada tombol-tombolnya. Hongkong atau bahasa apa, Cina, bahasa apa kan dia ruangan-ruangan itu. Nggak pakai bahasa Surabaya? Nggak ada. Saya pakai bahasa Surabaya kan. Gitu. Nah, ternyata penerjemah saya ini juga menghayati apa yang saya bicarakan. Sampai akhirnya satu ruang tuh nangis semua dan ya nangis sampai saya dapat standing applause itu selama 15 menit. Serius, Bu? Ya. Masih ada videonya. Nanti saya boleh minta, Bu ya? Ya. Jadi itu yang pada akhirnya bagi negara saya. Negara Ibu bukan negara saya, Bu. Ya, negara kita lah, Bu. Negara saya. Ya, negara saya. Terutama yang bersinggungan dengan disabilitas. Gitu kan. Jadi itu bahwa bekerja bersama disabilitas itu jelas-jelas tadi eksploitasi. Terus lagi juga itu pasti ada maunya apa gitu ya, pemanfaatan. Orang usaha yang bersama disabilitas saja orang sudah menghindari sama sekali kan dengan seleksinya. Nah, pada saat itu memang di pemerintahan juga bekerja dengan disabilitas itu kayaknya nggak normal. Menurut kacamata pemerintah. Ya, karena saya harus punya payung hukum, saya harus punya ini. Kenapa orang bekerja dengan disabilitas harus punya payung hukum sosial? Ya, gitu kan? Kalau memang itu bisnis, ya kenapa aja. enggak gitu ya, kan? Tapi kan akhirnya tidak apa-apa lah. Ternyata baik. Terus saya punya yayasan pun pada akhirnya saya harus berpikir pemisahan antara pembiayaan sosial dan pembiayaan bisnis gitu kan. Ya baik juga. Ya, pada akhirnya saya menghayati seperti itu. Dan pemerintah mengakui bahwa
di tempat kita 100% layak untuk disabilitas. Itu diakui sejak mulai Ibu dipanggil di PBB Ya, itu? dan sudah disahkan oleh Kemensos waktu itu Bu Kofifa Indar Parawansa ya ke tempat kita bahwa menyatakan tempat ini layak untuk disabilitas. Pengakuannya terakhirnya di Kementerian Sosial. Kementerian Sosial itu. Ya. Padahal itu berarti kan barusan Tapi aja. Menteri Sosial kita yang sekarang belum ke tempat saya loh. Oh, padahal dulu kan wali kotanya Ibu ya? Itu pun tidak pernah ke tempat saya. Oh iya. Artinya Bu Risma tolong datang. Gitu kan ya? Padahal udah lama. Loh, saya kira Bu Risma ini concern juga saya lihat di disabilitas. Hari ini. Oh. Kemarin-kemarin tidak tahu, tapi saya kemarin tidak pernah dapat kunjungan dari beliau. Dapat kunjungan dari beliau. Oh, oke. Tapi Menteri Sosial akhirnya mengakui ya, bahwa yang di eranya Bu Indah. Bu Kofifa itu kan 2017-an berarti ya Bu Kofifa di waktu jadi Menteri Sosial ya. Ya. Tapi Ibu sudah dipanggil ke PBB kan 2005. Kok 2004 kok baru di akui pemerintah? Dengan proses panjang loh. Pengakuan itu dengan hati yang jadi penyesuaiannya panjang, nggak langsung lihat atau iya kan enggak. Oh, malah luar negeri dulu Bu ya yang mengapresiasi. Betul Bu ya. Betul. Dan mereka tuh fair dan care bahwa mereka itu artinya orang luar negeri bahwa karya disabilitas itu dilihat kelayakannya dengan benar. Yang tidak layak pun loh diakui. Yang tidak layak produksi ya misalnya seangger aja lah gitu aja diakui kan. Ya mereka sudah berusaha keras mewujudkan itu, sudah walaupun hasilnya tidak maksimal, tidak bagus gitu aja. Dan bagaimana yang layak gitu kan harusnya sudah dapat pengakuan gitu. Oh, ya mungkin pemerintah belum sempat. Memang belum fokus gitu. Iya. Maaf loh. Enggak loh, jangan maaf saya bukan pemerintah, Bu. Saya juga mohon diakui pemerintah gitu. Saya juga mohon pemerintah, Bu. Tapi saya lihat tadi di Kota Surabaya. Ya. Itu sudah banyak supportnya, Bu ya. Alhamdulillah. Sampai hari ini Surabaya sangat mendukung untuk disabilitas itu. Mungkin kan kalau dulu ada kayak permakanan ya. Permakanan itu gimana? Kan Surabaya mensupport makannya anak disabilitas juga dan lansia itu loh ya. Anggarannya untuk itu kan bagus. Oh gitu. Sampai sekarang? Iya sampai sekarang. Oke. Dan hari ini disempurnakan kembali dengan rumah anak prestasi free. Gratis. Tadi yang kemarin saya datang itu free. Hebat kan? Tempatnya juga bagus, bukan tempat asal-asal ASEAN. Kalau kursus bayar itu tuh mahal loh. Apa sanggup keluarga-keluarga anak disabilitas membayar itu? Iya pasti kurang sanggup. Berarti kan pemerintah kota itu memayungi semua itu keperluan itu untuk anak-anak disabilitasnya. Ini Pak Erik melanjutkan dengan baik. Kampanye kan? Oke, kampanye. Kampanye apa Bu? Tapi jangan lupa nyoblos saya Bu. Enggak guys. Mungkin Pak Erik berkenan nanti ke tempat kita. Oh iya. Pak Erik nanti sama saya, ngajak saya. Hormat Pak Erik. Oke. Tapi saya sih enjoy aja bahwa kalaupun yang kita harapkan itu belum sampai ke tempat kita, mungkin kan memang belum sempat, atau mungkin saya harus lebih berkarya lagi supaya tampak lebih semangat lagi. Tapi sebenarnya kan saya juga lihat selain Bu Kofifa kemarin datang, itu saya lihat Ibu juga dengan Pak Sandiaga Uno juga ini ya. Iya. Kemenparekraf. Iya, Kemenparekraf. Ya, itu kok bisa dia datang gimana Bu? Ibu undang atau Ibu tawarin, ayo datang gitu. Enggak pernah, peti aku malah. Oh tidak. Enggak pernah. Jadi datang akhirnya dengan referensinya dari Disperindak. Dinas Perdagangan gitu. Provinsi kalau nggak salah waktu itu. Jadi kan pada akhirnya kalau sudah waktunya ya sudahlah datang. Tunggu aja waktunya. Saya tunggu Bu Risma. Mohon maaf Bu itu Bu. Udah diundang jenengan Bu. Ya, saya warga Surabaya loh. Ya, saya juga warga Surabaya Bu. Juga belum pernah datang ke tempat saya Bu Risma. Ya, paling tidak kan ada semangat dari warga Surabaya untuk bisa menyambut hal baik dari pemerintah kota. Seperti misalnya saya mengajar di RAP gitu. Itu dengan rasa sukacita. Oke, Ibu kalau misalnya ngajar di RAP tadi itu dibayar gimana? Oh iya ada fee-nya. Ada fee-nya? Ada pengganti transport. Artinya kalau Ibu bilang pengganti transport. Jadi bayarlah. Tapi isu-isu sana itu lebih banyak jadi sounding sosial. Artinya gimana Bu? Artinya begini. Mungkin kita bersyukur bahwa ada wadah seperti itu yang kita tidak harus nyamperin dari rumah ke rumah kan. Jadi itu kan jadi wadah sosial bagi kita. Yang dilibatkan juga banyak pengusaha-pengusaha untuk ngajar di sana di RAP itu.
Jadi itu bagusnya tempat itu bahwa mensaranai dan mereka itu juga mendatangkan siswa-siswanya, mereferensi sekolah-sekolah untuk bisa mengirim siswa-siswa yang inklusi itu ikut training di situ. Itu kan bagus. Bagi kita kan timbangannya awake dhewe dari rumah ke rumah berapa waktu lama. Gitu. Tapi kalau misalnya kayak gitu berarti ibu kan josnya tinggi juga ya. Artinya ibu dibayar cuma transport kalau ibu bilang ya, transport. Jangan hanya loh ya. Itu sudah cukup. Bahkan gini, memberikan kesempatan kita mengajar di sana itu sudah hal bagus. Karena kan anak-anak ini dilibatkan dengan pengusahanya. Bukan instruktur yang hanya sekedar punya kemampuan mengajar tapi tidak punya potensi untuk menghasilkan gitu kan, secara industri atau secara bisnis. Semua banyak itu pengusaha yang dilibatkan dari instruktur di sana. Itu bagus ya. Jadi ini bahkan mau keempat ini. Ini kan sudah 3, mau keempat. Jadi di ujung-ujung Surabaya sudah dipasang RAP. Sudah dipasang RAP itu. Iya. Jadi kan paling tidak kantong-kantong di sana yang dekat tempat sana ya bisa menjangkau tempat itu. Kan tidak di satu tempat aja yang terpusat. Ya. Tapi dia sudah di ujung Surabaya. Ya itu berarti kita mengapresiasi pemerintah Kota Surabaya ya. Betul. Bahwa mereka itu dimulai pada saat Pak Eri Cahyadi. Ya, Pak Erik. Oh gitu ya. Ya, meneruskan dengan benar. Tapi Pak Eri Cahyadi sudah datang tempat itu? Belum. Oh, Bapak, monggo Pak. Ajak saya juga Pak. Akan datang. Ya, saya yakin akan datang. Karena ternyata bentuk rumah RAP itu sudah bagus untuk kemampuan skill. Tapi sekarang kan untuk tempat magangnya kan belum ada. Magangnya di Tiara. Pak itu magangnya di Tiara Pak. Ya kan kita kan gitu. Jadi menyiapkan gitu. Oke. Jadi Ibu sebenarnya dengan adanya yayasan yang bergerak di bidang disabilitas ini dan Ibu bergerak di sosial ini, sebenarnya pinginnya Ibu kayak gimana sih Bu? Kenapa kok Ibu juga bekerja orang disabilitas? Sebenarnya pinginnya tuh Ibu pandangan ke depannya seperti apa? Sebetulnya kalau kemarin ketika saya awali dengan bisnis, tentunya dengan keuntungan yang bisa bergulir. Ya. Bergulir untuk sosial, bergulir untuk kelanjutan gitu. Saya ingin Tiara ini selalu ada dalam bentuk lain-lain tempat juga ada, tapi motivasi seperti Tiara seperti ini. Karena ternyata untuk disabilitas itu wadah seperti Tiara itu sangat dibutuhkan. Karena kan kalau kemampuan skill tadi sudah ada latihan. Tapi yang untuk dia menempatkan mereka untuk posisi bekerja dengan benar belum ada. Perusahaan mana yang mau 100% disabilitas bisa di situ melakukan pekerjaan? Tidak ada yang mau. Dikasih satu aja untuk syarat 1% di tiap perusahaan. Setiap perusahaan ada ya. Undang-undangnya ada 1%. Itu pun banyak nggak terpenuhi. Nggak terpenuhi. Nah ini malah Ibu bukan 1%, ya, 100%. Nah, ya. Edan itu deh. Edan. Kalau kamu tanya keuntungannya seperti apa? Betul. Keuntungan secara hati, itu bohong. Hati kan nggak ada yang tahu. Ibu kan gitu ngerti, iya benar. Gitu ya. Tapi kan Anda benar sendiri kalau mungkin yang gambar-gambar saya dari tahun ke tahun, ya tuwek dikulang kuai. Jadi iso tuwek jadi. Ya, nggak usah tua gitu. Oke. Bahkan saya sekarang sudah generasi kedua saya juga ikut terlibat. Oh ini kira-kira. Halo, ada Mas Rizal. Nanti dimasukkan juga Mas Rizal, Mas Evan. Dia yang takut kok. Dia takut. Kenapa takut? Dihitung secara manajemen nggak mungkin. Dia takut. Ya. Akhirnya saya ajak juga dia masuk ke RAP. Dia jadi pengajar sablon. Ngajar juga? Ya, biar dia ketemu orang tua, anak ABK-nya juga ketemu dengan model-model yang seperti apa ya, yang belum siap bekerja dalam artian dia masih usia sekolah, yang perlu diberi pandangan untuk kedepannya bahwa dia masih punya harapan untuk mampu bekerja. Dia saja dan hari ini dia sudah bisa menyadari bahwa betapa perlunya dampingan-dampingan itu dan dia sudah merasakan bahwa itu diajak masuk gaji. Kemarin dia menghitung angka kan, sekarang dia sudah menghitung angka. Oh gitu ya. Menghitung batin. Orang kalau menghitung angka takut, karena angka itu pasti. Tapi kalau batin kan nggak pasti. Betul. Ada rasa gembira yang tidak jadi dinilai dari harga berapa. Betul sekali itu. Itu yang saya terapkan ke dia supaya dia mau bisa mengikuti itu. Dan mungkin banyak warga Surabaya ataupun di Indonesia ini yang bisa menempatkan hati itu tanpa hitungan, akan punya keluasan hati. Tanpa hitungan. Kalau Anda hitung, Anda akan punya tempat terbatas itu. Iya, terbatas itu aja. Ya, karena cukupnya nilainya sekian, angka sekian. Begitu kita tidak menghitung, dia akan luas. Oke.
Ya nanti saya boleh nggak Bu, nanti berikutnya kita main ke Tiara Handicraft. Oke, siap. Ya kita mau lihat, saya juga mau lihat proses produksi gitu boleh Bu ya? Bahkan yang berjari ini Ada? ya dua gini Masih ada? jahit Oh, ada? ada. Ya. Ada. Kapan nih nanti saya minta Bu Titi ada juga di sana? Kalau Insya Allah perjanjian kita di ada. sana ya Bu ya? Iya, insya Sama Allah Mas ada. Rizal ya? Iya. Jadi gitu aja mungkin Bu Titi ya. Yes, terima kasih. Jadi guys, kita juga jangan underestimate Estimate, ya. ya. Ibu Titi pun dulu sempat juga mengunderestimate Ya. teman-teman difabel ya. Akhirnya yang pertama malah tidak dibuat kerasan. Akhirnya ibu mendapatkan Saya yang lebih kerasan. akhirnya ibu yang dibikin kerasan. Akhirnya orang-anak difabel ini memberikan bukti bahwa dia bisa. Ya. Nah, akhirnya bisnisnya Tiara Handicraft ini yang dipunya Bu Titi switch antara yang dari pertama reguler, artinya itu orang-orang yang tidak berkemampuan khusus yang biasa, menjadi full anak berkemampuan khusus ya. Dan luar biasa. Nah, dan hasilnya pun luar biasa. Jadi mungkin dari cerita yang Bu Titi ini, sharing dari Bu Titi, mungkin yang seorang fighter woman ini bisa menginspirasi Anda. Jadi jangan mengunderestimate. Ya. Mereka juga makhluk Tuhan gitu ya. Betul. Okay. Dan mereka itu ada untuk kita. Kalau tidak ada yang disabilitas, apakah kita merasa cukup? Betul. Karena nggak cukup. Karena dengan adanya keterbatasan dari mereka itu, kita merasa bersyukur bahwa kita masih dilebihkan dari dia. Sebetulnya dia juga merasa disabilitas itu lebih loh, berkelebihan. Karena kemampuan mereka jangan dihitung atau disamakan dengan reguler. 1 kepandan 1 digit atau setengah digit atau bahkan 0,0 digit bagi mereka itu adalah usaha keras mereka. Jadi itu sangat hebat. Mereka memperjuangkan. Jadi kita mengapresiasi pada teman-teman kita yang disabilitas. Please, mungkin teman-teman kita apresiasi juga kalau misalnya mereka punya teman-teman. Ya, kalau misalnya mau ada teman-teman yang lihat disabilitas, bisa nggak ikut yayasan di sini? Boleh ikut di Tiara Handicraft, ada di Sido Sermo Indah, Gang 2 nomor 5. Silakan hadir di sana untuk menantang diri sendiri bahwa disabilitas itu bukan terbatas. Disabilitas itu adalah melampaui kemampuan. Itu kita tunggu. Mungkin itu aja Bu Titi. Terima kasih banyak Bu Titi. Sampai ketemu di lain waktu. Tapi saya mau main loh Bu, jangan lupa. Tapi saya bukan ini sekelas Sandiaga Uno, nggak apa-apa berarti. Siapapun. Siapapun. Ya oke. Ya mungkin itu Bu Risma, Pak Erik ditunggu di Sidoarmo Indah Gang 2 nomor 5. Anak Surabaya loh. Anak Surabaya, oke. Bye guys.